Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rohmani. Kalian bisa memanggil nama Ibu Bu Rohmani atau Bu Mimi. Bu Mimi aja kali ya, yang lebih mudah diingat. Jadi di sini Ibu adalah guru IPS yang baru yang akan mengajar kelas 7, 8, dan 9. Untuk materi kelas 7, kalian bisa browsing lagi dari internet karena banyak banget sumber pengetahuan yang ingin kalian pelajari. Ibu akan membahas materi intinya saja, yaitu bab yang pertama, yang jadi materi pokok bahasan kita pertama, yaitu interaksi ruang, pengertian ruang, dan interaksi antar ruang. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ruang. Ruang itu, tapi sebelumnya kalian buka dulu LKS-nya, dari halaman 2 sampai halaman 5 ya. Ibu akan membahas materi secara singkat saja. Ruang. Kita berbicara tentang ruang. Ruang itu yang kalian ketahui itu, ruang itu sebagai tempat di permukaan bumi yang sedang kalian tinggali sekarang, yang sudah terekspos. Ada banyak yang sudah terekspos, ada yang belum terekspos. Ruang itu tidak ada batasan sama sekali, dari yang paling kalian ketahui, yang sedang kalian tinggali, yang sampai hingga yang kalian tidak ketahui. Banyak potensi atau misteri-misteri yang ada di permukaan bumi. Ruang itu terbagi menjadi 3, yaitu ruang yang kalian tinggali, yang meliputi daratan dan laut, daratan dan perairan. Di perairan itu seperti laut, danau, dan wilayah perairan lainnya, dan wilayah yang paling lapisan udara, dan hingga sampai lapisan udara. Yang namanya ruang itu tidak ada batasannya ya anak-anak. Dari mulai yang paling atas, yaitu lapisan udara atau atmosfer, hingga lapisan yang paling bawah yang bernama litosfer. Lapisan litosfer itu menyimpan, yaitu yang berisikan lapisan-lapisan batuan seperti kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Inti bumi itu yang paling panas, pokoknya daerah yang paling panas di permukaan bumi. Sementara daerah yang paling dingin itu ada di lapisan atmosfer. Tiap ruang itu memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya, sehingga menimbulkan banyak interaksi antar ruang. Misalnya nenek kamu nih tinggal di pegunungan, saudara kamu ada yang tinggal di pantai. Jadi di setiap wilayah itu akan memberikan interaksi bagi makhluk hidup lainnya, dan dengan konsep yang memiliki nilai kegunaan. Misalnya daerah pegunungan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, sedangkan daerah perairan seperti pantai itu bisa dimanfaatkan untuk tambak ikan, buat wilayah menangkap ikan, nelayan, dan buat tambak garam juga. Semua wilayah itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Tidak hanya manusia saja, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan, untuk bereproduksi, mencari makanan. Ya seperti manusia pada umumnya ya. Interaksi antar ruang juga menimbulkan berbagai macam banyak sekali dinamika kehidupan, misalnya, dan menyebabkan beberapa ketergantungan antar wilayah. Misalnya wilayah perkotaan membutuhkan tenaga kerja dari pedesaan, sementara pedesaan membutuhkan wilayah perkotaan untuk menstok barang-barang, memproduksi kebutuhan barang untuk distribusikan ke pedesaan. Jadi kedua
wilayah ini saling bergantung satu sama lain. Itu ada di menurut Bintarto 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, ini kan yang menyebabkan seperti kita aja nih, kalian misalnya berinteraksi dengan orang lain, pastikan ada timbal baliknya dan saling menguntungkan satu sama lain. Kalian membutuhkan ini, dia menyediakan ini. Kalian sedang membutuhkan apa, pasti juga dia menyediakan sesuatu. Jadi kalian timbal balik dan pengaruhnya itu terhadap tingkah laku. Kemudian yang tadi Ibu jelaskan itu adalah interaksi antar ruang saling melengkapi. Kemudian ada kesempatan kerja, di mana wilayah yang memiliki kelebihan barang tersebut seperti sayuran. Nah, itu namanya kesempatan kerja, kesempatan untuk menghasilkan pendapatan dari interaksi antar ruang. Jadi itu saja ya materi pokok bahasan antara pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Semoga kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik. Nanti Ibu akan mengasih latihan materi di e-learning. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.